Perjalanan jauh dari Tanah Suci berubah menjadi mimpi buruk. Apa yang membuat para jamaah haji tidak dapat mencapai tujuannya? Halo, selamat datang di Sky Enigma, di mana pada episode kami hari ini, kami akan membahas mengenai suatu tragedi yang menimpa perjalanan haji di tahun 1978. Nah, untuk background story sedikit, di tahun 1978 itu maskapai-maskapai di Indonesia itu jumlahnya tidak banyak. Yang ada dan besar saat itu hanyalah Garuda Indonesian Airways, dan Merpati. Merpati ini kecil lebih. Masih jaya-jayanya dulu. Masih jaya-jayanya Garuda, puncak kejayaannya Garuda 70s, 80s begitu. Dan mengingat bahwa jumlah haji di Indonesia itu sangat banyak. Tapi untuk penerbangan domestik dan internasional Garuda itu sebetulnya tidak begitu banyak rutenya. Dalam sehari-hari operasionalnya tidak begitu banyak. Oleh karena itu diperlukan tambahan armada. Karena tidak masuk akal kalau Garuda membeli pesawat dalam jumlah yang sangat banyak, tapi hanya digunakan untuk haji saja. Dan oleh karena itu, Garuda Indonesia dan pemerintah ketika itu mengadakan tender dan akhirnya mendapatkan maskapai dari Islandia, yaitu namanya Loftleiðir. Nah, untuk maskapai Loftleiðir ini menyediakan pesawat DC-8. DC-8 itu long range kapasitinya bagus dan kapasitas untuk penumpangnya juga sangat bagus. Dan memang tujuannya hanya untuk penerbangan haji. Jadi waktu musim haji saja, setelah musim haji, leasingnya dilepas. Jadi latar belakang penggunaan maskapai dari luar negeri, waktu itu Eropa ya. Kalau sekarang maskapai Saudi ya biasanya. Ya, Saudi itu yang paling populer. Saudi. Dan waktu itu memang maskapai Eropa yang dipilih. Karena waktu itu maskapai-maskapai di Arab Saudi digunakannya untuk penerbangan domestik saja. Karena itu kapasitasnya juga masih rendah. Jadi akhirnya milih menggunakan Loftleiðir di tahun 1978. Penerbangan yang akan kita bahas pada hari ini adalah Loftleiðir Icelandic penerbangan 001 yang kala itu melayani rute dari Jeddah, Arab Saudi ke Surabaya, Indonesia melalui Colombo di Sri Lanka. Dan pada 15 November tahun 1978, pesawat ini jatuh ketika akan mendarat di Sri Lanka. Dan peristiwa ini merupakan kecelakaan udara paling mematikan kedua di Sri Lanka. Yang paling mematikan pertama itu sebetulnya penerbangan haji juga. Apa itu? Itu adalah Martin Air penerbangan 138. Oh, terjadi 4 tahun sebelumnya. Ya, sudah pernah kita bahas sebelumnya, nanti bisa teman-teman tonton ya. Dan waktu itu juga melibatkan pesawat yang adalah DC-8-63. Jadi kapasitasnya itu meskipun single aisle atau narrow body, itu pesawatnya sangat panjang. Sangat-sangat panjang. Bahkan jika kita bandingkan dengan pesawat narrow body saat ini, itu kapasitasnya jauh di atasnya begitu. Dan waktu itu memang Loftleiðir ini cukup unik juga. Jadi dia namain pesawat-pesawatnya. Dan hari ini pesawat yang terlibat adalah Leifur Eriksson. Dan ketika itu memang pesawat ini masih tergolong baru bergabung dalam maskapai. Dan seperti yang pernah diceritakan sebelumnya, penerbangan ini merupakan penerbangan spesial karena merupakan charter haji untuk flagship carrier asal Indonesia, yaitu Garuda Indonesian Airways. Dan di dalam penerbangan ini terdapat 249 penumpang dan 13 kru dengan totalnya adalah 262 orang. Untuk mayoritas penumpang sendiri merupakan jamaah asal Kalimantan Selatan, dan untuk kru di kokpit terdiri dari 3 orang, yaitu seorang kapten, seorang first officer, dan seorang flight engineer. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai pembahasan hari ini, kami ingin mendorong teman-teman untuk support kami dengan cara like, follow atau subscribe, dan juga komen di video-video kami, baik itu di Instagram, Spotify, YouTube, maupun TikTok. Kejadian ini bermula ketika pesawat ini sedang melakukan approach ke Bandara Internasional Bandara Naike di Colombo, Sri Lanka. Dan waktu itu memang terdapat badai petir yang luar biasa hebat di daerah situ. Dan karena ada badai petir yang luar biasa hebat itu, para pilot ini yang awalnya diberitahukan oleh ATC untuk mendarat di runway 04 itu minta mendaratnya ganti di runway 22. Arah yang berlawanan. Arah yang berlawanan karena ada angin dan mereka merasa bahwa anginnya mendukung kalau mendaratnya di runway 22. Begitu. Dan
Akhirnya petugas ATC ini menyetujui apa yang pilot inginkan dan memberikan instruksi bahwa landingnya menggunakan ILS dan instruksi-instruksi pendaratan seperti biasa. Nah, karena pesawat sedang melakukan persiapan pendaratan, para pilot mulai menurunkan ketinggian pesawat ke 22.000 kaki. Sebelum kemudian mereka memperoleh izin untuk turun ke ketinggian hingga 2.000 kaki untuk memulai prosedur pendaratan. Dan petugas ATC sebenarnya telah memberikan instruksi kepada para pilot untuk melapor saat mencapai suatu suara radio tertentu. Tetapi hal ini tidak pernah dikonfirmasi oleh mereka. Nah, petugas ATC itu mengirimkan data jarak dan ketinggian itu secara berkala. Jadi supaya para pilot ini bisa mengetahui kondisi pesawat itu sudah posisinya di mana begitu. Dan pada pukul 23.27 waktu setempat, petugas ATC ini memberikan pesan terakhir. 55001, slightly to the left of center line. Very slightly to the left of center line. Jadi ini memberitahukan dari glide slope-nya mereka posisinya agak bergeser ke kiri begitu. Dan 3.2 km atau 2 miles from touchdown, height 200 meters atau 650 feet, clear to land of this approach. Jadi waktu itu memang dipandu secara sangat detail mengenai posisinya mereka di mana dan posisinya harus bergeser seperti apa begitu. Oh ya, supaya pas ya. Supaya pas. Jadi ATC-nya ini memberikan arahan begitu. Dan para pilot ini menjawabnya simple. Roger. Roger itu artinya dimengerti begitu. Dan petugas ATC ini tiba-tiba memperoleh visual. Mereka kelihatan akhirnya bahwa pesawat ini turun, tapi turunnya tidak sesuai apa yang ATC inginkan. Jadi kelihatan agak berbahaya begitu. Oh. Nah, karena situasi ini dirasa semakin berbahaya, petugas ATC ini berusaha memperingatkan para pilot. Tetapi sayangnya mereka malah berbicara pada frekuensi lain dan tidak mendengarkan. Dan pada pukul 23.28 waktu setempat, tidak lama setelah tadi pesawat menabrak perkebunan karet dan kelapa serta meledak. Nah, kalau kita ingat-ingat pada episode sebelumnya, ceritanya mirip dengan Martin Air penerbangan 138. Ketika mendarat, mengalami hal yang serupa dan di lokasi yang sama. Seperti itu. Dan dalam peristiwa ini sebanyak 79 orang berhasil selamat, di mana 75 orang terluka dan 183 orang meninggal dunia. Investigasi kemudian mulai dilakukan dan dari investigasi ditemukan bahwa yang pertama itu adalah para pilot kurang mendeteksi ketinggian pesawat. Jadi instrumen-instrumen ini tidak dicek dengan baik. Jadi mereka ini mungkin hanya mendengarkan apa yang ATC bilang saja. Tapi secara instrumen di pesawat mereka tidak periksa dengan baik ketika pesawat ini akan mendarat. Jadi secara kecepatan, secara ketinggian, mereka tidak begitu fokus pada hal itu. Fokusnya pada hal apa kita tidak tahu sebetulnya. Dan waktu itu first officer tidak memberitahu kapten informasi mengenai ketinggian dan tingkat penurunan. Jadi design rate-nya itu tidak dikasih tahu. Makanya yang pertama tahu bahwa ada design rate-nya itu berbahaya adalah ATC. Karena first officer dan kapten ini sama-sama tidak ada yang menginfokan, juga tidak saling memberitahu begitu. Dan kemudian kapten ini juga salah. Seharusnya waktu itu kan ada posisinya kan hujan deras, posisinya dia tidak bisa melihat runway dengan jelas karena hujan deras dan angin, tentu saja ada kabut. Dan oleh karena itu tidak bisa melihat runway itu posisinya di mana. Tapi dia tidak memilih misapproach. Dia memilih untuk mencoba meneruskan sampai kelihatan runway-nya. Masih tetap memaksa. Iya, masih tetap memaksa. Mungkin karena ingin cepat mendarat mungkin sudah capek karena sudah malam sekali itu, begitu. Dan waktu itu juga ada faktor cuaca, yaitu ada angin yang dari atas mendorong ke bawah pesawat. Jadi kalau mau mendarat ini tertekan seperti dipaksa untuk stall begitu. Itu yang terjadi. Nah, dari peristiwa ini pihak investigator akhirnya mengeluarkan beberapa rekomendasi supaya peristiwa ini tidak terulang lagi. Dan rekomendasi mereka itu langsung menyinggung 3 pihak sekaligus. Para pilot, petugas bandara, dan juga petugas ATC. Wah. Yang pertama para pilot.
para pilot itu seharusnya lebih menerapkan crew resource management Oke. dan komunikasi yang baik di antara para kru. Jadi kalau semisalnya memang ada permasalahan yang dirasa tidak aman, itu harus disampaikan antara Oke. kapten, first officer, dan juga flight engineer. Iya. Dan mereka harus berani memutuskan misapproach. Lebih baik pesawatnya delay Iya. dalam mendarat daripada harus celaka. Ini prinsip yang investigator ini memegang. Iya. Kemudian yang kedua, pihak bandara itu harus menjaga kontinuitas suplai listrik bagi alat-alat navigasi, Iya, betul. terutama ILS, dan juga melakukan kalibrasi secara berkala sesuai rekomendasi ICAO. Perlu kita ketahui bahwa alat bantu navigasi ini sangat bergantung pada sumber listrik yang stabil, Betul. dan juga mereka ini harus dijaga akurasinya supaya dapat memandu pesawat dengan aman. Dan yang ketiga, petugas ATC tidak boleh meninggalkan radar. Oke. Karena pada waktu pihak investigator ini melakukan kunjungan secara mendadak, ruangan ATC itu kosong, tidak ada yang menjaga. Jadi ini seharusnya tidak boleh dilakukan Tidak dan profesional, tidak boleh terjadi. Betul. Dan begitulah episode kami mengenai Love Lady penerbangan 001. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.